ini adalah anggota kelompok kami. Koloid merupakan partikel menengah dalam ukuran antara yang ditemukan dalam larutan dan suspensi. Dapat dicampur sedemikian rupa sehingga mereka tetap merata tanpa menetap keluar. Partikel ini berbagai ukuran dari 10⁻⁸ sampai 10⁻⁶ meter. Ukuran dan istilahkan partikel koloid atau koloid. Campuran mereka membentuk disebut dispersi koloid. Suatu dispersi koloid terdiri dari koloid dalam media penyebaran. Mayones merupakan salah satu contoh produk proses emulsi yang banyak dimanfaatkan dalam jenis makanan kita. Mayones merupakan emulsi minyak dalam air dengan kuning telur yang berfungsi sebagai emulsifier. Emulsi merupakan jenis koloid yang dibentuk oleh fase terdispersi cair di dalam medium pendispersi cair. Pada produk mayones, bagian yang terdispersi adalah minyak nabati, bagian yang mendispersi atau media pendispersinya adalah asam cuka dan bagian emulsifier adalah telur. Mayones dibuat dari kuning telur mentah sehingga bisa menyebabkan sumber infeksi salmonella. Pastikan telur sudah dicuci bersih dan gunakan telur yang masih segar jika ingin membuat mayones sendiri. Mayones buatan sendiri hanya tahan beberapa hari di dalam lemari. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatannya. Alat ini perempuan itu adalah mixer dan sebuah wadah, 200 ml minyak, 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan cuka, setengah sendok makan garam, dan 1 butir telur. Langkah yang pertama, kita akan memecahkan 1 butir telur. Yaitu masukkan 1 sendok gula dan setengah sendok makan garam. Selanjutnya yaitu kita akan menuangkan 2 sendok makan air cuka. Nah, tuang minyak sedikit demi sedikit. Lalu dikocok bersamaan dengan lemon. Tekstur mayones masih encer, kami mendapatkan 1 butir telur lagi. Setelah ditambahkan 1 butir telur, kita kocok dulu. Guys, jadi ini hasilnya setelah kita percobaan, lumayan lah. Kita cobain. Coba sini. Coba. Gimana? Bisa. Coba ya. Enak. Enak. Sumpah. Coba. Enak. Enak sumpah, enak banget, gak bohong. Ya, kemudian ada fungsi dari tiap bahannya. Minyak sayur yang digunakan sebaiknya bukanlah minyak goreng karena minyak sayur memiliki kadar lemak yang rendah. Selain itu, minyak sayur tak akan membeku jika dimasukkan ke dalam refrigerator. Minyak sayur juga merupakan bahan utama yang akan bereaksi dengan kuning telur untuk menciptakan emulsi. Kuning telur berfungsi sebagai emulgator larutan asam dengan minyak nabati. Yang ketiga ada cuka. Cuka berfungsi sebagai pembunuh kuman pada telur dan merupakan zat terdispersi dalam medium pendispersi minyak nabati. Faktor kegagalan yang pertama, minyak dituangkan terlalu cepat dan banyak, menyebabkan tidak semua minyak menyatu dengan bahan lainnya. Yang kedua, kecepatan mengocok tidak konstan dan tidak merata. Yang ketiga, yang mengocoknya salah, seharusnya menggunakan mini hand mixer. Bahaya mayones. Hati-hatilah dalam mengonsumsi mayones, karena selain kandungan lemak yang cukup tinggi, mayones juga mengandung kolesterol dalam jumlah yang lumayan banyak dibandingkan bahan makanan lain. Kandungan kolesterol di dalam 100 gram mayones adalah sekitar 424 mg. Wow, cukup banyak ya, padahal kita dianjurkan untuk mengonsumsi kolesterol kurang dari 300 mg per hari. Jadi, mengonsumsi mayones sebaiknya tidak terlalu banyak. Karena mayones terbuat dari bahan utama cuka, kuning telur, dan minyak nabati, maka dapat dipastikan jika mayones mengandung vitamin C, vitamin A, kadar lemak yang tinggi, kolesterol, protein yang tinggi, dan asam amino yang penting bagi tubuh. Adapun kandungan utama dalam 100 gram mayones adalah sebagai berikut. Zat yang terkandung pada mayones yaitu kalori sebanyak 162 kilokalori, protein 12,8 gram, lemak 20 gram, karbohidrat 0,7 gram, vitamin A 900 mg, vitamin C 0,50 gram, tiamin 0,10 mg.
Jadi kesimpulannya adalah pada produk kemis mayones, bagian yang terdispersi adalah minyak nabati, sedangkan bagian yang mendispersi atau media pendispersinya adalah asam cuka. Ketika membuat mayones, campuran yang terbentuk bukanlah larutan, melainkan heterogen. Karena campuran tersebut berasal dari minyak dan air. Air yang bersifat polar tidak dapat bercampur dengan minyak yang bersifat nonpolar. Untuk dapat mendamaikan air dan minyak harus ada zat penghubung antara keduanya. Zat penghubung yang menyebabkan pembentukan emulsi atau emulsifier dalam mayones adalah telur. Telur merupakan emulsifier yang sangat kuat karena di dalam telur terdapat sejenis bahan yang memiliki tingkat kesukaan terhadap air dan minyak sekaligus.